saya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul lagu Bayar yang liriknya bayar polisi yang telah kami nyanyikan sehingga viral di beberapa platform media sosial yang pernah saya upload ke platform Spotify. Dan sebenarnya lagu itu saya ciptakan. Band punk Sukatani asal Purbalingga ini sontak menjadi perbincangan. Usai kedua personelnya, Muhammad Syifa Al-Lutfi dan Novi Citra Indriyati, meminta maaf ke polisi terkait lirik di lagu mereka yang berjudul Bayar, Bayar, Bayar. Tak hanya itu, mereka juga menarik lagu yang berisi kritik terhadap polisi itu dari sejumlah platform musik. Dukungan terhadap band Sukatani pun mengalir, baik di media sosial maupun unjuk rasa. Apalagi permohonan maaf ini diduga akibat intimidasi polisi. Hal ini dibenarkan oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI). Tindakan intimidasi tersebut dinilai melanggar jaminan hak kebebasan ekspresi seni dalam undang-undang. Perlu diketahui, berdasarkan hasil investigasi kami, permintaan maaf yang dilakukan oleh band Sukatani atas karya seninya berupa lagu yang berjudul Bayar, Bayar, Bayar atau viral dengan tagline Bayar Polisi dilatar belakangi dengan adanya intimidasi dan ancaman dari anggota Polri ketika band Sukatani selesai manggung dari Bali menuju pulang ke Banyuwangi. Tindakan represi ini berupa intimidasi dan ancaman ini sifatnya multidimensional. Dimensi pertama adalah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis dan terstruktur dalam konteks kebebasan berekspresi. Tapi dugaan itu dibantah Polda Jawa Tengah. Menurut mereka, polisi hanya melakukan klarifikasi. Meski begitu, keenam polisi yang melakukan klarifikasi diperiksa oleh Divpropam Polri. Tak hanya itu, Karon Penmas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisno Andiko bilang polisi tidak anti kritik. Apa yang menjadi bagian kritik dan itu membangun secara konstruktif kepada Polri itu menjadi bagian evaluasi kita bersama. Ya, artinya saat ini juga sudah dijelaskan oleh Polda Jawa Tengah pada prinsipnya tidak anti kritik. Hingga saat ini dukungan terhadap band Sukatani terus mengalir. Lalu pertanyaannya, apakah benar kritik tidak lagi mendapat tempat di negeri ini? Tim Liputan Kompas TV. Saudara, grup band Sukatani asal Purbalingga sontak menjadi perbincangan usai kedua personilnya meminta maaf ke polisi terkait dengan lirik di lagu mereka berjudul Bayar, Bayar, Bayar. Tak hanya itu, permintaan maaf kian menjadi sorotan setelah adanya dugaan intimidasi polisi. Meski polisi bilang anti kritik, tapi apakah kasus Sukatani ini menjadi bukti kondisi sebaliknya? Kita akan bahas bersama di pagi hari ini dengan sejumlah narasumber. Sudah ada hadir di studio Orange Kompas TV, sudah ada penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selamat pagi Pak Arianto. Selamat pagi Mbak Adis. Iya, kemudian juga ada Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, sudah ada Bung Usman Hamid. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Desti. Iya, kemudian juga nanti akan bergabung melalui sambungan daring ada anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PKS, Bung Nasir Jamil, nanti akan bergabung kemudian. Nah, kita membahas di pagi hari ini soal bayar begitu ya. Tapi bayarnya ternyata berujung permintaan maaf dari personil band Sukatani begitu ya. Polisi juga sudah memeriksa, ada Divpropam sudah memeriksa sejumlah polisi yang diduga melakukan intimidasi terhadap personil band Sukatani. Kalau Pak Arianto tadi melihat sendiri memang benar di situ ada intimidasi terhadap personel band Sukatani yang akhirnya berujung permintaan maaf bahkan penarikan lagu di sejumlah platform digital mereka. Saya tidak bisa mengatakan benar ada intimidasi ya, tetapi melihat bahwa harus dia menyampaikan minta maaf, kemudian menarik lagunya, kemudian dia sekarang enggak itu seolah-olah suatu gejala bahwa dia itu musisi itu sangat ketakutan, sehingga dia jera dan ya itulah menyampaikan ekspresi daripada ketakutannya itu seperti itu. Ini dugaan ya. Tapi kemudian kan apakah itu memang betul-betul diintimidasi? Propam sudah meriksa kepada aparat yang mengintimidasi itu. Tapi ya saya sudah bisa menduga
pasti dia juga tidak ngaku juga kan. Gitu. Jadi nanti ujung-ujungnya ini tetap saja polisi ya gara-gara ya adanya undangan klarifikasi atau apa. Tapi dan kemudian menimbulkan ketakutan seperti itu akhirnya ya polisi saja yang menjadi terpuruk karena apa? Polisi diduga membungkam, memberangus kebebasan berpendapat. Saya pribadi mengatakan ya, menilai ya, lagu itu jelas berupa suatu kritik. Tidak ada hujatan, tidak ada apa-apa. Tidak ada ujaran kebencian di sana? Tidak, menurut saya sih tidak ada ujaran kebencian. Dia akan mengatakan polisi ini bayar, memang itu kan. Kita kan kalau juga memang ada, walaupun tidak pada semua kan itu hanya oknum. Musisi itu sendiri mengatakan, ya Pak, maksud saya tujukan kepada polisi yang nggak bagus itu kan gitu kan. Ya, itu. Nah inilah kritik dia polisi bayar, polisi ini ada. Polisi itu kan bisa dikonotasikan menjadi 3 secara teoritis ya. Polisi sebagai institusi, polisi sebagai fungsi, atau polisi sebagai orang. Orangnya itu sendiri terbagi menjadi 2, orang polisi yang bagus dan polisi yang jelek. Nah ini kritik disampaikan kepada polisi yang buruk, tetapi kan umum kan hanya tahunya cuma polisi saja gitu kan. Jadi itu saya kira ini bentuk daripada ekspresi kebebasan pendapat, tapi kemudian polisi yang menindak itu tadi, dia tidak punya pemahaman bahwa tindakan itu bisa dikonotasikan sebagai pemberangusan kebebasan. Tapi kalau institusi polisi sendiri ya, Pak Kapolri sudah jelas tegas-tegas mengatakan dari dulu, sudah lama itu mengatakan saya itu sahabat, kritik itu sudah sebagai sahabat. Kritik itu obat, saya lebih suka karena pahit tetapi menyembuhkan daripada gula yang menyanjung saya tapi akhirnya menghanyutkan saya. Itu. Dan kemudian banyak sekali kan Pak Kapolri bahkan sekarang ini mengundang itu menjadi duta kan gitu. Nah ini kan kalau di atasnya Kapolri sudah tegas mengatakan memang kritik itu membangun, begitu kritik itu seperti obat begitu ya, memang pahit tapi menyembuhkan. Tapi ternyata tidak sampai sepertinya ke bawah begitu sampai kemudian. Itulah permasalahannya ya, karena 460.000 orang ya Bu ya. Untuk meyakinkan orang itu mempunyai pengetahuan yang sama itu sangat sulit. Saya dengan Pak Amit dulu membuat perpol ya mengenai penerapan standar hak asasi manusia. Ya, prinsip hak asasi manusia ya kita bikin segitu itu. Di situ kita sebutkan kan polisi itu bertindak dalam melayani masyarakat harus begini. Kalau dalam meriksa tidak boleh mengintimidasi dan sebagainya. Ada. Saya sendiri kemarin ketika baca kembali kaget juga. Segitu detailnya kita buat di luar. Tapi pasti itu nggak akan bisa diterima sama orang semua yang pernah baca. Nah itulah dipikirnya kalau cyber kemarin itu yang meriksa itu dipikirnya ini kewajiban saya untuk mengatakan bahwa karena ini lagu ini begini maka saya periksalah apakah dia melanggar hujatan kebencian apa tidak kan gitu kan. Tapi dia nggak menduga eksesnya seperti itu. Nah saya berterima kasih Propam sudah turun, cuman sayangnya Propam hasilnya tidak ada pelanggaran SOP. Yang saya harapkan itu kalau tidak ada pelanggaran mestinya Propam menjelaskan yang dikerjakan oleh anggota itu begini loh, ngakunya dia begini supaya dikonter sama LBH tadi yang mengatakan bahwa ininya ada intimidasi gitu. Nah jadi biar rakyat biar tahu mana yang benar gitu. Kalau sampai sekarang kan masih kesannya Propam masih melindungi polisi yang salah kan gitu kan, polisi yang memberangus kebebasan orang seakan-akan kan gitu. Ini masalah cara berkomunikasi yang masih kurang bagus ya menurut saya, kurang piawai menurut saya untuk polisi dalam rangka memberikan penjelasan kepada masyarakat, dan juga perintah Pak Kapolri itu tidak semuanya bisa senada sampai titik terdepan. Itu yang masih menjadi PR. Itu yang menjadi koreksi. Jadi makanya saya sukanya ini viralnya lagu ini justru menurut pendapat saya bagi polisi malah bagus kan. Jadi tiap hari dia diingatkan terus sama viralnya ini bahwa itu loh polisi masih jelek sehingga dia bisa memperbaiki diri. Gitu. Oke, ini seharusnya menjadi bahan koreksi begitu sebagai cambuk dalam tanda kutip bagi institusi Polri begitu ya dengan adanya lagu bayar ini. Nah kalau Mas Hamid sendiri menilainya gimana? Kok rasanya polisi reaktif sekali begitu dengan lirik ataupun lagu-lagu bayar ini? Ya, sangat reaktif dan cara bereaksinya justru menyalahi undang-undang. Kita tahu bahwa undang-undang menjamin setiap warga untuk mengekspresikan pendapatnya, termasuk melalui verbal, melalui tulisan, dan juga melalui karya seni. Memang dalam tingkat tertentu bisa saja hak untuk berekspresi itu dibatasi.
misalnya karena mengandung ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, golongan, warna kulit, seksual, identity gitu, sampai dengan hal-hal lain yang sebenarnya dilindungi sebagai karakteristik manusia. Itu pun pembatasannya harus melalui proses peradilan. Dengan kata lain, polisi tidak bisa sepihak mengambil langkah-langkah pembatasan hak asasi manusia. Misalnya pembatasan karya seni. Karya seni ditarik dari misalnya peredaran di ruang publik di dalam digital streaming platform. Itu nggak bisa dilakukan. Karena itu harus ada perintah pengadilan. Spotify, Apple Music, atau misalnya platform musik yang lain, itu nggak akan mencabut konten karya musik kalau dia tidak bertentangan dengan syarat dan ketentuan yang ada di dalam platform tersebut. Jadi yang dilakukan kemarin sebenarnya besar kemungkinan penarikan oleh Sukatani karena permintaan polisi. Dan permintaan itu tidak mungkin dipenuhi kalau tidak mengandung konsekuensi. Nah, konsekuensi itulah yang mungkin tadi disebut oleh Bung Ijul dari PBHI sebagai ancaman. Ancaman itu bisa ancaman proses hukum. Polisi datang saja kepada warga biasa, itu sudah sesuatu takut orang itu. Apalagi diperiksa atas dasar karya mereka yang dipandang merugikan polisi. Kan di awal jelas sekali itu pernyataan permintaan maaf mereka kepada Kapolri, kepada institusi Polri, dengan suatu pengakuan yang kelihatan sekali di bawah tekanan. Mimik mukanya, kontak matanya, itu kelihatan sekali berada dalam satu tekanan yang besar. Apalagi Novi, yang juga diberhentikan dari sekolahnya. Itu kan di hari pemberhentian itu kalau tidak salah tanggal 6 Februari. Itu adalah hari di mana surat pernyataan maaf mereka sudah beredar secara tertulis gitu. Jadi sulit untuk dipisahkan antara tindakan polisi dengan tindakan sekolah terhadap mereka. Nah, kalau sudah demikian halnya, ini tidak lebih dari pemberangusan kebebasan berekspresi. Di hari itu tanggal 20 Februari, hari Kamis, saya sampaikan langsung sebagai masukan kepada Mabes Polri. Saya katakan sebaiknya Pak Kapolri segera mengambil langkah melakukan koreksi. Publik akan mengukurnya dari dua hal. Pertama, publik ingin tahu siapa yang melakukan intimidasi itu. Anggotanya. Tadi Pak Arianto benar. Kenapa hanya dikatakan sudah sesuai SOP? Kenapa tidak dijelaskan apa perbuatannya, apa pernyataannya, siapa orangnya? Itu kan diharapkan. Jadi clean and clear lah ya. Betul. Nah, yang kedua adalah publik akan mengukurnya dari apakah lagu itu dikembalikan pada platform digital yang sebelumnya ditarik gitu. Nah, kalau itu tidak, berarti masih ada penyensoran. Nah, ini yang saya kira harusnya jadi perhatian Kapolri. Kalau saya jadi Kapolri, saya akan katakan saya bersedia jadi duta Sukatani, dan saya akan minta Sukatani menyampaikan pesan itu di seluruh wilayah kepolisian, supaya polisi mendengarkan kritik masyarakat, supaya polisi tahu bahwa kritik-kritik itu masih berkembang di dalam masyarakat, bahwa kalau urusan SIM pasti ada bayarannya, kalau ada urusan-urusan yang lain, lapor polisi dan seterusnya, itu masih ada pungutan-pungutan liar lah gitu. Dan saya kira ini yang harusnya diterima oleh pihak kepolisian gitu. Tapi kembali ke dalam pertanyaan tadi, ini adalah ekspresi yang sah, ekspresi yang konstitusional yang dijamin oleh. Tidak ada yang salah di setiap lirik-liriknya. Tidak ada setiap baris itu. Ya mungkin ada polisi yang sebal karena diulang-ulang kan, bayar polisi. Tapi itu tadi Pak Rianto bilang, itu kan bukan pada personal, melainkan pada institusi misalnya. Bisa saja ditafsirkan sebagai personal. Tapi personal itu kan punya nama. Beda halnya kalau lagu itu mengatakan, mau bikin SIM, bayar listio. Itu kan udah pada orang misalnya gitu. Tapi kalau bayar polisi pada institusi. Karena polisi itu tidak ada namanya gitu kan. Nah, ini yang kemudian masih menjadi rancu juga ya. Maksudnya daerah abu-abu juga bagi kita gitu, masyarakat kaum awam begitu ya. Dengan adanya kasus ini begitu kan, jadi kita juga takut gitu ya. Takut berekspresi begitu. Bagaimana mengkritik gitu ya. Sebenarnya boleh nggak sih mengkritik institusi begitu ya, dengan tidak menyebutkan nama dan tidak menyinggung soal SARA, itu sebenarnya seperti apa? Karena kita aja kalau misalkan di netizen aja negeri Konoha, ya kan sudah jadi seperti itu gitu. Saking warga juga takut undang-undang ITE dan juga pencemaran nama baik, bahkan ujaran kebencian. Ya, boleh mengkritik itu. Tapi biasanya orang takut mengkritik karena ada konsekuensi yang ditimbulkannya. Makanya dalam berbagai konsep kebebasan berekspresi, misalnya dalam teori demokrasinya Robert Dahl, dia mengatakan bahwa kebebasan berekspresi itu pilarnya demokrasi. Dan kebebasan berekspresi itu tujuannya 3. Pertama, membangun partisipasi masyarakat. Yang kedua, mencerahkan pemahaman publik atas kebijakan negara. Dan yang ketiga adalah mengontrol kekuasaan. Nah, ketiga pilar itu harus dilindungi oleh negara. Dari apa? Dari ancaman.
ancaman hukuman atau ancaman kekerasan itu. Jadi dengan pengertian itulah maka masyarakat harus dilindungi hak-haknya di dalam berekspresi gitu. Tentu ada batasnya, yaitu batasnya hasutan kebencian, ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras dan seterusnya gitu ya. Termasuk juga ajakan untuk melakukan kekerasan. Misalnya bakar polisi. Nah, itu bakar ya itu udah masuk ujaran kebencian. hasutan kekerasan itu yang harus dilarang gitu. Nah, hal-hal semacam itu saya kira yang harusnya ditegaskan dan undang-undang kita sudah jelas termasuk peraturan Kapolri yang tadi Pak Arianto sebutkan sangat spesifik, sangat detail gitu. Nah, tinggal bagaimana Polri menjalankan kewajiban-kewajibannya dan sebenarnya meskipun rumit, panjang kali lebar penjelasan-penjelasan standar penanganan kepolisian dalam prinsip-prinsip hak asasi manusia, sebenarnya kan polisi juga dilatih atau dididik dengan tribrata gitu kan, mengabdi pada nusa, bangsa, itu kan hal-hal yang sederhana sebenarnya bisa dengan mudah diingat gitu ya. Tinggal pengaplikasiannya itu. Inilah yang kemudian menjadi PR terutama begitu ya bagi institusi Polri begitu. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan saya begitu ya Pak Arianto tadi. Nah, ini kalau setiap ada kasus dijadikan duta. Setiap ada kasus dijadikan duta. Nah, ini sebenarnya mitigasi yang seharusnya dilakukan tuh seperti apa? Jangan sampai kemudian ketika viral barulah kemudian mitigasinya ya dijadikan duta dan segala macam. Saya udah bolak-balik mengatakan ya, suatu yang viral itu berita yang mudah viral itu adalah berita yang menarik ya, berita yang patut dipertanyakan. Jadi berita itu pasti akan meledak apabila publik bertanda tanya sangat tinggi. Tapi polisi selama ini sayangnya itu ya dia mungkin ya saya pikir ya masih pakai gaya lama. Jadi dia memberikan petunjuk kepada memberikan informasi pada masyarakat itu tidak berdasarkan apa yang diinginkan oleh masyarakat itu. Tetapi dia hanya secara formal mengatakan bahwa saya adalah sudah melakukan tugas sesuai dengan prosedur itu. Prosedur yang mana? Prosedur itu terus dipikirnya orang tahu prosedurnya kita sendiri enggak. Kan banyak sekali prosedur itu gitu. Nah, jadi kenapa jadi kalau untuk memitigasi itu tadi ya, saya sudah sampaikan kalau ada suatu berita yang kira-kira akan viral segera dikonter, kasih klarifikasi yang jelas ini yang terjadi. Sehingga tidak sampai lagi para pakar ngomong ini dengan pandangannya sendiri pasti gini, ini begini, pengamat dengan ngomongnya sendiri kan jadi publik jadi bingung, penasaran gitu. Akhirnya konotasi yang negatif yang menyerang polisi itu masih tetap berlangsung, itu mitigasinya ya. Tapi saya ya kalau mengenai kritik ini ya, Ibu tadi kan menanyakan boleh apa enggak itu. Kalau saya kritik itu wajib disampaikan oleh masyarakat karena ya polisi itu melayani masyarakat kan. Baik dan buruk itu hanya terjadi pada orang yang mendapat pelayanan itu. Kalau itu tidak boleh maka polisi nggak bisa mengukur kan apakah anggota saya itu sudah berlaku dengan baik apa tidak. Tadi misalnya bayar. Sekarang siapa sih yang tidak pernah itu ya, misalkan kena SIM mesti kalau dulu kan Prijigo gitu kan, ini gini semua bayar. Memang itu kenyataan. Lagu itu diciptakan memang itu ada kenyataan walaupun tidak semua. Dan berdasarkan keresahan masyarakat. Iya, itu berdasarkan kejadian yang dirasakan oleh masyarakat. Walaupun tidak semua kan gitu kan. Nah, itu musisi mengatakan saya hanya mengkritik pada yang oknum itu tadi. Kemudian dia menarik kan gitu tuh. Itu nggak apa-apa lah. Saya pikir ya itu hal-hal yang wajar bagi saya ya karena dia memang tujuannya begitu, tetapi istilahnya hanya polisi bisa ditafsirkan macam-macam itu tadi. Dan sekarang kalau itu mengkritiknya pada institusi, tidak ada hukumnya mengkritik institusi kurang bagus pelayanan, nggak ada hukumnya bahwa itu melanggar hukum gitu. Ya, meskipun nanti setelah ada KUHP yang baru bisa tuh. Nah ini KUHP-nya cukup bermasalah nih, menghina yang institusi. Ya itu yang harus direvisi ke depan. Kalau itu nanti sampai berlaku, wah saya kira akan sangat banyak orang-orang yang bisa dijerat dengan pasal-pasal penghinaan pada institusi. Sekarang saja pemerintah kan sedang menyiapkan amnesti nih, pembebasan, termasuk untuk mereka yang terjerat Undang-Undang ITE, pasal penghinaan atau pasal berita bohong atau pasal pencemaran nama baik. Nah kalau KUHP nanti diberlakukan itu akan jauh lebih bermasalah. Nah tentu saja pada akhirnya akan tergantung dari institusinya. Kalau hukumnya sudah jahat, sudah buruk, kalau institusinya baik dan benar, tidak akan mungkin itu dilaksanakan. Tapi sekarang saja sebelum ada KUHP ini, sebelum ada pasal-pasal penghinaan institusi,
orang sudah pada takut. Risetnya Kompas, survei Kompas, jajak pendapatnya Litbang Kompas kan menjelaskan semakin bertambah banyak orang yang takut untuk bicara soal politik gitu. Nah ini cermin dari masyarakat kita saat ini gitu. Nah kalau masyarakatnya takut, masyarakat tidak mau bicara yang jujur lagi, ya biasanya mereka lari ke karya seni, ke sastra, novel. Makanya istilah-istilah yang muncul di masyarakat sekarang istilah-istilah yang metaforistik kan, yang alegori gitu ya. Dari mulai penyebutan tadi istilah negeri Konoha gitu kan, atau dengan istilah-istilah satire yang tidak langsung menyebut institusi atau menyebut nama-nama yang bukan real gitu. Bahkan Presiden Joko Widodo kalau dikritik sekarang disebutnya Mulyono gitu. Padahal secara hukum mungkin sudah tidak ada lagi nama Mulyono yang dimaksud dengan Joko Widodo itu. Tapi di situ kelihatan sekali masyarakat mulai menghindari cara bicara yang lugas, ekspresi yang sebenarnya to the point, langsung pada pokok masalah. Ini bahaya kalau masyarakat tidak diberikan jaminan untuk menyatakan pendapat secara jujur, pemerintah akan kehilangan cara bercermin, pemerintah akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan masukan dan partisipasi dari masyarakat gitu. Dalam soal kebijakannya, dalam soal keputusannya dan seterusnya. Termasuk juga soal seniman-seniman yang kemudian juga Anda melihat apakah nanti akan gambarannya ini jadi apa ya, keterbatasan untuk berkreasi dan juga berekspresi karena takut kontroversi. Kontroversi. Nah, kasusnya Yosuf Prapto misalnya, itu kan kelihatan sekali dari karya lukisnya sangat kritis gitu. Tapi dengan ditariknya karya seni Yosuf Prapto dari Galeri Nasional, orang takut. Pertama, mungkin nggak perlu pakai Galeri Nasional, nanti disensor. Yang kedua, mungkin jangan melukis seperti itu gitu kan. Orang akhirnya melakukan penyensoran diri. Lalu teater atau pertunjukan seni yang di Bandung belum lama ini, wawancara dengan Mulyono, itu juga dilarang gitu. Jadi pemberedelan karya-karya seni semacam ini saya kira akan menumpulkan kreativitas masyarakat kita. Apa yang kemudian harus segera dilakukan oleh pemerintah begitu? Diperbaiki. Misalnya Pak Fadlizon nggak boleh mengatakan, oh ini kan karya seni ada batasnya. Harus pastikan bahwa karya Sukatani adalah karya seni yang sah. Karena itu harus dikembalikan kepada platform-platform digital yang sudah ada. Harusnya gitu, tegas. Kan Pak Fadlizon pernah bikin lagu tuh, Sontoloyo. Menurut saya lebih bagus karyanya Sukatani ini daripada karya seninya Pak Fadlizon gitu. Tapi kayak karya seni Pak Fadlizon juga nggak boleh dilarang sebagai kritik terhadap Pak Jokowi waktu itu. Dan memang kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi. Mari kita rayakan kebebasan itu sebelum kita tidak punya kebebasan. Oke, nanti apa yang kemudian harus dilakukan dari segi aturan yang memang harus diperjelas begitu ya, jangan sampai kemudian ini menjadi daerah abu-abu gitu ya, termasuk juga soal tadi KUHP yang kemudian ini juga bisa dalam tanda kutip mengancam juga kebebasan berekspresi. Apa yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah? Jangan dijawab dulu, Mas Hamid dan juga Pak Ariantos. Tadi kami akan kembali usai jeda. Kami kembali di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas bagaimana soal penanganan kasus dari kasus Ben Sukatani ini yang kemudian apakah ini menjadi bentuk pembungkaman kritik ataupun pembungkaman berekspresi seorang warga negara begitu ya kepada institusi begitu untuk kemajuan institusi tersebut. Kita masih membahasnya sama Mas Hamid, kemudian juga ada Pak Ariantos tadi. Lanjutkan pertanyaan saya, Mas Hamid. Jadi kita kan juga takut begitu ya kalau misalkan warga begitu ya tidak paham, ntar jangan-jangan kena undang-undang ITE. Kita tahu misalnya undang-undang ITE kan masih pasal karet begitu ya, masih belum jelas begitu, pencemaran nama baik, bagaimana kemudian ujaran kebencian masuk. Nah, inilah yang kemudian harus diberikan pemahaman begitu. Setidaknya tidak hanya soal lembaganya tapi juga kepada masyarakatnya, termasuk juga membangun optimisme pemerintahan kita yang sekarang juga. Kebebasan berekspresi, kritik juga diperlukan begitu, diperlukan untuk bisa kritik yang konstruktif ya, bukan kritik yang destruktif begitu. Iya, pada dasarnya 3 hal tadi yang disebut oleh Robert Dahl itu, bahwa kritik melalui kebebasan berekspresi itu dimaksudkan untuk membangun partisipasi warga. Warga ingin berpartisipasi di dalam kehidupan publik, di dalam meningkatkan pelayanan polisi dalam soal SIM, dalam soal pertunjukan, dalam soal menindaklanjuti laporan kehilangan dan seterusnya. Itu kan semua layanan polisi di dalam masyarakat saat ini menurut peraturan perundang-undangan. Dan
masyarakat seperti Sukatani ingin memberikan masukan bahwa di dalam pelayanan itu masih ada pungutan-pungutan. Kan intinya itu. Dengan kata lain, tindakan mereka, karya seni mereka tidak bisa dikatakan melakukan penghinaan bahkan pada institusi sekalipun. Jadi tidak bisa. Karena mereka justru melakukan itu untuk kepentingan umum, untuk perbaikan pelayanan kepentingan umum. Dan tujuan yang kedua, kata Robert Dahl, adalah mencerahkan pemahaman masyarakat. Nah, sebenarnya itu dia hanya mengabstraksikan apa yang ada di dalam masyarakat. Masyarakat sudah mengeluh berkali-kali. Lapor mobil, tiba-tiba polisi minta uang. Kadang-kadang mau menaikkan status penyelidikan ke penyidikan saja ada harganya. Semakin tinggi instansi kepolisiannya, semakin mahal. Kalau reskrim di tingkat Polres, di tingkat Polda mungkin masih oke. Di tingkat Mabes bisa lebih tinggi lagi. Itu dirasakan oleh masyarakat, termasuk para pengusaha menengah gitu ya. Nah, yang ketiga adalah untuk mengontrol jalannya kekuasaan, kata Robert Dahl. Jadi 3 tujuan kebebasan berekspresi itu masih bisa membenarkan apa yang dilakukan oleh Sukatani gitu. Sukatani ini melakukan ekspresi kritik yang benar-benar mencerminkan keluhan masyarakat. Artinya keluhan untuk kepentingan umum gitu. Karena itu tidak bisa dikriminalisasi. Nah, saran kami tentu kepada Kapolri, ya kami hargai usulan untuk menawarkan Sukatani sebagai duta Polri. Tetapi mungkin masyarakat termasuk Sukatani besar kemungkinan tidak merasakan kepuasan atas penanganan kepolisian karena pemeriksaan Propam justru mengatakan tidak ada yang salah dari apa yang dilakukan oleh anggota di Polda Jateng. Nah, kalau tidak ada yang salah, lalu masalahnya apa? Kan seolah-olah begitu. Padahal akibatnya sudah dirasakan. Lagunya ditarik, orang meminta maaf, membuka identitas, salah satunya diberhentikan dari sekolah. Itu kan konsekuensi-konsekuensi yang merugikan. Termasuk juga salah satu vokalisnya bahkan dipecat. Itulah yang kemudian justru itu, kehilangan sekali, pekerjaan. Itu saya kira hal-hal yang seharusnya tidak terjadi kalau tidak ada intimidasi tadi. Kalau tidak ada ancaman tadi. Kan dia tidak mungkin menarik lagu itu kalau tidak ada konsekuensinya. Karena lagu itu misalnya semakin banyak didengarkan orang, semakin mungkin mengundang mereka untuk pentas. Dan itu mendatangkan pendapatan gitu ya. Apalagi salah satunya hanya seorang guru SD gitu kan. Pasti itu kan kehidupan ekonomi mereka gitu. Nah, kalau seandainya itu sampai hilang, saya kira tindakan kepolisian bukan hanya melanggar kebebasan sipil dan politik, tapi juga hak-hak ekonomi sosial budaya, hak-hak ekonomi dari kelompok band Sukatani gitu. Kreativitas mereka yang biasanya mendatangkan pendapatan untuk keluarga bisa hilang karena itu. Kan di platform YouTube atau di platform yang lain kalau jumlahnya sudah besar, yang melihat sudah besar itu bisa mendatangkan pendapatan yang mungkin tidak sebesar pendapatan oligarki ya. Tapi saya kira itu yang harus dihormati, harus dijaga gitu agar kepolisian tetap bertugas sesuai dengan etika negara, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan dan etika pribadi gitu. Nah, kalau ini tidak dikoreksi, saya khawatir sulit bagi kepolisian untuk meraih kembali kepercayaan masyarakat. Oke, inilah yang kemudian harus menjadi PR begitu ya. Kami sebenarnya sudah mencoba menghubungi anggota DPR RI, khususnya Komisi 3 DPR RI untuk menambah perspektif kami begitu ya di dialog kita di pagi hari ini. Tapi sampai sekarang kemudian kita masih menunggu konfirmasi dari beberapa anggota DPR RI, Komisi 3 DPR RI untuk kemudian juga ikut membahas soal bagaimana kasus Ben Sukatani ini begitu ya. Nah, Pak Arianto, kalau misalkan dilihat begitu ya, sesuai dengan prosedur dan segala macam. Nah, jadi harusnya memang ini kan sudah kadung sudah dia minta maaf, sudah ditarik begitu ya dari platform digital begitu ya. Nah, apa yang seharusnya dilakukan oleh polisi memang? Apakah ketika pemeriksaan itu dilakukan terhadap polisi-polisi yang dalam tanda kutip ada dugaan intimidasi, menyertakan juga dari Kompolnas, atau kemudian harusnya juga dikonfrontir dengan Ben Sukataninya, harusnya seperti apa? Ya, kalau yang ideal itu ya, setiap pelanggaran polisi itu supaya dipercaya masyarakat bahwa itu diproses, jangan dipercayakan kepada polisi juga yang melakukan penindakan atas kesalahan itu, pasti tetap akan ada dicurigai. Makanya itu baiknya oleh pihak eksternal kan. Sekarang sudah ada Kompolnas. Ya, sudah ada Kompolnas. Mestinya dalam hal ini kemarin itu Propam itu bisa saja menangani karena memang prosedurnya kayak gitu ya. Tapi sepanjang hasilnya itu diumumkan kepada rakyat apa yang dikerjakan dan hasilnya apa, saya kira itu akan mengurangi kecurigaan masyarakat tidak percaya kepada Propam gitu. Tapi karena tidak terbuka, akhirnya kan masih penasaran apa benar itu Propam memang hasilnya kayak gitu atau dia melindungi kesalahan anggotanya supaya aibnya nggak terlalu terbuka gitu ya. Ini
kondisinya kayak gitu. Kalau yang ideal perbaikan daripada citra Polri ataupun perbaikan daripada tindakan-tindakan yang baik itu mestinya lembaga independen yang lebih dipercaya oleh rakyat pasti untuk itu gitu. Sampai sekarang ya Kompolnas saya kira sudah ada juga kan ikut campur di sini, sudah ada. Saya kemarin ketemu dengan Kompolnas yang menyatakan ikut memantau juga gitu ya. Tetapi sayangnya kurang begitu terekspos sehingga apa yang disampaikan oleh Propam itu yang masih seakan-akan tertutup itu tidak dibantu terbuka oleh masyarakat kepada masyarakat, sehingga masyarakat masih penasaran. Tapi kalau saya boleh menilai ini ya, kejadian ini ya, ini suatu koreksi ya, gini, apa yang disampaikan oleh musisi itu tadi adalah hanya gambaran apa yang bukan dirasakan Pak Hamid. Karena saya lebih mengatakan apa yang dialami oleh masyarakat. Itu dialami betul itu di lapangan. Cuman kan jarang yang ngomong ya. Nah ini diomongkan oleh gak berani, dia. lebih gak berani gitu. ya. Nah, apa yang kalau judulnya apa yang dialami oleh masyarakat dan kemudian disampaikan oleh musisi itu, kan terima kasih kita mestinya kan. Harusnya. Terima kasih kita pada orang itu. Makanya saya dengan adanya viral ini saya sangat terima kasih kepada Ben Sukatani itu, karena dengan sekali pukulan dengan peristiwa kayak gini itu gaungnya udah ke seluruh dunia ini, pakai bahasa Inggris kan nyanyinya kan. Ya, jadi sekarang yang mengawasi polisi Indonesia itu asing. Wah, polisi Indonesia masih kayak gitu. Nah, ini mudah-mudahan ini juga bisa menyembuhkan polisi-polisi yang nakal itu. Dan ini juga melegakan polisi-polisi yang baik bahwa ini yang jelek-jelek itu kena risikonya kan gitu. Makanya saya pikir ini baguslah ini kasus seperti ini untuk saling mengoreksi gitu ya. Gitu. Nah, ini juga jadi pertanyaan kita selanjutnya. Kan kalau memang di situ ada pembungkaman, dugaan pembungkaman ekspresi begitu ya, pembungkaman terhadap kritik, sebenarnya ada sanksinya nggak sih? Itu kalau sanksinya itu ya membatasi kebebasan orang berpendapat itu kan di dalam undang-undang penyampaian pendapat di muka umum itu lebih spesifik, itu ada sanksinya itu di situ. Siapapun dilarang membatasi atau melarang orang yang menyampaikan kebebasan. Cuman sayangnya saya nggak tahu pidananya yang rumusan pidana yang membatasi kebebasan ini saya belum nggak tahu kalau Pak Hamid. Sampai sekarang saya belum dapat itu rumusan seorang aparat ataupun orang bukan aparat yang membatasi kebebasan orang berpendapat. Itu hanya di konstitusi yang ada kan gitu. Tapi kalau undang-undangnya yang secara eksplisit, undang-undang pidananya hanya penyampaian pendapat di muka umum. Nah itu dilarang kalau melanggar ketentuan misalnya melebihi waktu, kemudian di tempat-tempat yang dilarang, kemudian isinya itu membikinkan kegaduhan dan sebagainya itu. Itu yang orang yang melarang itu bisa ditindak kalau memang itu sudah sesuai dengan kita nggak boleh melarang itu ada pidananya. Tapi kalau untuk seperti ini dikatakan ini kan dengan mengintimidasi itu dikonotasikan sebagai sesuatu yang menghalang-halangi kebebasan orang. Itu saya belum pernah baca pidananya gitu. Jadi. Mas Hamid? Ya, tidak. Ini jelas pelanggaran hak asasi manusia. Tapi tidak semua pelanggaran hak asasi manusia harus dipandang sebagai tindakan kriminal. Bisa saja sanksinya adalah sanksi administratif, bisa saja sanksi etik, sanksi profesi, mutasi, demosi dan seterusnya gitu. Termasuk juga mungkin sanksi lain gitu. Kalau memang ada unsur kriminalnya seperti intimidasi, ya itu harus dipidanakan. Berapa hukumannya ya serahkan pada hakim. Pasalnya yang mana, ada banyak pasal, bisa pasal perbuatan tidak menyenangkan, bisa pasal-pasal lain gitu. Tergantung kerugian apa yang kita mau jadikan landasan. Apakah sekedar ekspresi saya dibatasi atau karena ekspresi saya dibatasi saya kehilangan hak ekonomi saya. Itu kan bisa berlapis itu. Jadi gradasi hukumannya itu atau sanksinya itu sangat bergantung dari gradasi kerugiannya gitu. Jadi sampai di titik itu rekomendasinya bisa berupa macam-macam, perbaikan kebijakan, sanksi administratif, sanksi disiplin, sanksi etika, sanksi profesi dan seterusnya gitu. Jadi saya kira ini yang harusnya ditegaskan oleh polisi. Kan gini, ada perbuatan yang diduga misalnya berupa intimidasi, berupa ancaman. Apa konsekuensi dari ancaman itu? Hilangnya lagu karya Sukatani dari platform digital. Nah, apa mungkin perbuatan itu tidak ada kalau tidak ada konsekuensinya? Kan begitu. Misalnya Propam mengatakan tidak ada yang salah, semuanya sudah sesuai dengan SOP. Oke, berarti hanya klarifikasi. Kenapa sampai karya seni itu ditarik?
kenapa sampai mereka meminta maaf? Kenapa sampai Novi diberhentikan dari sekolahnya? Dan Itu kan membuka identitas juga. membuka identitas juga. Kenapa? Pertanyaannya, apakah anggota kepolisian di antara yang 4 orang atau 6 orang itu ada yang meminta mereka membuka identitasnya mereka itu? Apakah ada di antara mereka yang meminta Sukatani untuk menarik lagu itu? Kalau tidak, kenapa Sukatani mau melakukan itu? Padahal seorang musisi tidak mungkin karya musiknya ditarik sendiri, kecuali mungkin ada alasan yang bisa dibenarkan. Kalau dalam kasus itu kuat sekali alasannya karena ada ketidaksukaan dari unsur kepolisian terhadap lagu-lagu yang menyasar kritiknya kepada kepolisian gitu. Jadi ini yang saya katakan di awal, publik akan mengukur tindakan koreksi polisi dari 2 hal. Pertama, apakah polisi mengungkapkan siapa yang melakukan intimidasi itu dan bentuk intimidasinya Seperti apa? Yang kedua, publik akan mengukur apakah karya seni mereka kembali ke platform yang semula mereka tarik peredarannya gitu. Termasuk kalau perlu yang ketiga, apakah sekolah tersebut akhirnya kembali mempekerjakan Novi misalnya. Meskipun situasi psikologinya Novi atau situasi psikologinya Ben Sukatani mungkin sudah akan lebih skeptis sekali. gitu. Kelihatan kan itu dari video itu. Dan kemarin waktu di Tegal juga konser mereka sepertinya sudah berbeda lah, tidak seperti. Tidak ada lagu bayar lagi. Tidak ada gitu. lagu bayar. Mungkin sudah lunas. Enggak, bercanda. Nah, itu Padahal ya. sudah dibolehkan oleh Kadif Ya. Suruh, tapi dia nggak masukkan dalam daftar untuk yang ditayangkan. Padahal Apa atau dia udahlah cari aman aja lah. Iya, cari aman kan. Iya. Itu yang kemudian jadi pertanyaan kita. Terakhir Pak Arianto, reformasi semacam apa yang memang harus segera dilakukan oleh Polri ini jadi momentum memang seharusnya untuk dalam tanda kutip berbenah, koreksi diri dan juga bercermin. Ya, nomor 1 reformasi cara pemberitaan yang dilakukan oleh polisi, cara berkomunikasi dengan masyarakat. Nomor 1 itu karena kelemahannya adalah polisi tidak bisa memberikan penjelasan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Yang kedua, kalau untuk menghilangkan model-model yang seperti ini dihujat-hujat supaya yang jangan polisi jelek itu, ya bersihkan itu polisi yang jelek itu dengan cara penindakan yang tegas, langsung dan diumumkan supaya mempunyai efek deteren kepada yang bersangkutan. Dan juga deteren kepada yang lain juga jangan ikut-ikut dan juga efek kepada masyarakat bahwa apa yang itu dilakukan itu ditindak sehingga rakyat tidak takut lagi kalau memberikan laporan kepada polisi. Dan yang ketiga adalah kecepatan reaksi polisi apabila ada pengaduan. Sekarang Propam udah ada itu bikin suatu aplikasi gitu ya, kalau orang mau mengadu pakai online aja, sebutkan nik KTP-nya terus apa yang disampaikan 24 jam katanya ada respon. Saya kira ini sudah jauh lebih bagus, Pak. Iya. Karena kalau yang Propam maupun Irwasum dulu itu, Pak, kira-kira yang zaman saya masih situ tuh, banyak pengaduan, tapi yang ditindaklanjuti jawab pun tidak, apalagi jawaban. sampai Apalagi harus diproses, menyerahkan nomor diproses, KTP, Pak, itu iya. orang takut ya. Biasanya kan kalau laporan di dalam standar-standar situasi yang darurat, mestinya dibolehkan untuk anonim. Itu akan melindungi identitasnya, akan melindungi Tapi masalahnya, keselamatannya. Pak, masalahnya kalau nggak digitukan, Pak, nanti kita mabok, Pak, itu, Pak. Kayak telepon 112, 110 itu karena banyak orang iseng itu. Itu saya kira itu, Pak, dengan KTP itu untuk menunjukkan bukan untuk nakut-nakuti lah, tapi itu untuk menyaring bahwa itu betul-betul laporan yang diinikan. Jangan sampai di ini loh, Pak. Polisi itu tidak bersih sekarang ini karena apa? Banyak orang yang iseng, banyak orang yang mau membuli dan sebagainya itu bikin pusing. Makanya tuh menurut saya benar Propam itu kalau lapor nik nomor berapa, tapi intinya dijamin gitu, Pak. 24 ada jaminan itu. Ada tindak lanjutnya jawabannya gitu. Sebenarnya kalaupun ada orang iseng itu kalau di luar negeri kan nggak boleh, negara-negara yang kepolisiannya sudah baik, kalau orang iseng laporan misalnya ada kriminal ternyata tidak, itu bisa dikenakan pidana itu orang itu. Ya kalau hukumnya bagus ini. Ini jangankan itu yang kecil-kecil itu, yang gede-gede aja banyak sekali nggak selesai kok. Oke, nanti ini. Tapi mungkin gini ya, Mbak Disti. Karena ini menyangkut karya seni, sebaiknya serahkan pada katakanlah pihak yang independen untuk menilai apakah karya seni itu melanggar hukum atau tidak. Di Jakarta ada Dewan Kesenian Jakarta. Dan mereka sudah menyatakan itu pelanggaran kebebasan berkesenian. Atau Komnas HAM kalau itu mau dinilai sebagai pelanggaran hak asasi manusia atau tidak. Kalau gini untuk seni ini nggak usah pakai ahli lagi, Pak. Saya sendiri mengatakan itu kritik. Ya betul, tentu saja. Tapi kan Pak Arianto sebagai penasihat Kapolri
Berbeda pandangannya dengan Propam. Iya, beda. Kan masyarakat jadi bingung, ini yang benar siapa? Propam atau Parianto? Atau Parianto jangan-jangan pendapatnya pribadi. Karena bukan anggota Polri aktif lagi misalnya gitu. Karena itu Enggak perlu lah. pihak yang otoritatif. Jadi bisa Dewan Kesenian, bisa juga Komnas HAM gitu. Oke, Atau saya yang independen lah. Saya kan bukan polisi, bukan penasehat juga. Oke, kita harapkan tentu saja ini menjadi bahan koreksi begitu ya bagi Polri begitu untuk lebih baik ke depannya, termasuk juga jangan sampai ada kemudian lagi ketakutan-ketakutan untuk bisa bebas berekspresi begitu ya. Berkreasi, jangan sampai takut malah jadi kontroversi. Iya. Gitu. Terima kasih Mas Hamid telah bergabung bersama kami, kemudian Pak Arianto Sutadi, dan sebenarnya kita juga tetap mencoba untuk menghubungi dari anggota DPR RI khususnya Komisi 3 DPR RI untuk bisa kemudian menambah perspektif kami dalam dialog, tapi tidak apa.